Halo semuanya, di sini kami kelompok 7 mau ngajakin kalian buat kenal lebih lanjut tentang sejarah gereja Santa Perawan Maria yang berlokasi di Jalan Kepanjen, Kota Surabaya. Sebelumnya, teman-teman udah pada tahu belum sih sejarah tentang gereja Santa Perawan Maria? Kalau belum, yuk simak videonya sampai selesai. Kami baca-baca tulisan di depan itu kan ini dibangunnya tahun 1900-an. Nah, dari awal itu kayak pihak Belanda itu dari awal datang ke sini untuk membangun gereja ini atau dalam misi tertentu. Sesampainya di sini mereka ada kebutuhan untuk ibadah mereka gitu. Yang pasti semua itu punya misi. Orang itu kalau mau mendirikan sesuatu, nah itu pasti punya misi. Nah jelas yang dari Belanda itu punya misi. Misinya apa? Penyebaran kewartaan dari agama kami. Istilahnya sabda Tuhan, mewartakan sabda Tuhan. Nah dulu itu gerejanya itu di situ di Veteran, sekarang pindah di sini. Nah maka ditulis 1900 toh. Nah kalau dihitung dari pertama kali orang dibaptis itu 1810. Jadi gereja ini dihitung bukan dari bangunannya, tapi dari pertama kali orang dibaptis di gereja itu kapan. Jadi 1810. Jadi September ini gereja ini 212 tahun. 212. Nah, misinya itu menyebarkan keagamaan. Jadi kayak hitungan usia gerejanya itu lebih ke fungsional gerejanya, bukan dari usia bangunannya gitu ya Pak. Misalnya ya mendirikan gereja, yang gereja itu yang kita percaya itu orangnya. Nah kalau bangunannya kan tempat peribadatannya. Nah dihitung dari usianya itu usia pertama itu ya perkumpulan atau persekutuan gerejanya itu kapan. Tapi kalau bangunannya ya kamu hitung itu 2000 ini terus dibangun kalau bangunannya yang sini itu. Nah, ini juga kayak ini tuh dari awal waktu Belanda datang ke sini tuh lahannya ini milik, kayak ada kepemilikannya atau ada lahan kosong atau lahan danau atau tertentu gitu, terus dijadikan sebagai gereja gitu. Dulu di sini rawa-rawa luas toh, dulu belum ada bangunan-bangunan di sebelah situ. Dulu sebelum ada bangunan yang kamu masuk tadi ya, itu dulu pohon besar-besar. Nah sini dulu rawa-rawa. Nah maka pondasi dari gereja ini itu kayu besi, jadi semakin kena air dia akan semakin kuat gitu. Nah di lahannya dulu jelas kan, kalau dulu itu kan masih ada semacam perebutan atau bentrok gitu. Jadi gereja kan dulu masih didominasi oleh orang Belanda karena penyebaran misi itu tadi. Maka dulu di tahun itu maka gereja ini sudah renovasi karena dampak kebakaran. Ya bentrokan wilayah itu kan ada istilahnya ya semacam kalau gerilya ya taktik perang tertentu gitu ya bentrok itu. Nah ini berdampak kebakaran, atapnya habis, hanya tersisa pilar-pilar.
pilar-pilar sama altar kan gitu. Nah jelas dulu kan kalau ada bencana alam terus perang-perang gitu, bentrokan gitu, di sini dibuat untuk pengungsian. Nah maka sini berdampak supaya tidak ada orang yang mengungsi lagi gitu. Dan dampaknya di bentrokan lagi. Ini Mbak apa ngulik lagi sama kepemilikan tanah ini kan emang dari awal itu apakah ada kayak istilahnya bentrok dari warga sekitar sini, maksudnya warga pribumi yang mengaku kalau ini tuh bukan tanah, bukan maksudnya tanah adat gitu. Kalau orang pribumi itu kan kayak mempertimbangkan kayak gitu-gitu tuh. Ada nggak Mbak waktu pendirian gereja ini? Kalau pendirian gereja itu kan karena dulu orang itu kan percaya sama orang yang bermisi tuh. Jadi kalau lahan-lahannya itu kan dulu belum, maksudnya belum ada miliknya siapa ya. Kalau dulu kan ikut siapa sih. Nah tapi sekarang ini milik pemerintah lah. Pemerintah Ya, Kota Surabaya. karena cagar budaya. Ini Mbak, apa? Ini kan dari awal tuh diprakarsai sama pihak Belanda yang dimana itu non pribumi. Apakah waktu awal-awal operasi gereja ini tuh ada dari pengurus yang dari Belanda ini merekrut dari orang-orang pribumi? Pasti ada ya Pak? Kalau enggak pasti orang Belanda masih banyak di sini. Nah justru karena misi itu tadi orang kan menyebarkan sehingga orang yang dari asli yang mungkin dari Surabaya atau pendatang tapi asli dari Indonesia, nah itu kan semakin direkrut semakin mengelola ini sampai sekarang. Itu kan berjalan itu kan berkat rekrutmen itu istilahnya kayak apa ya kalau umum ada campur tangan dari anak pribumi juga gitu ya buat menurun warisan. Jadi bukan hanya warisan apa dari misi yang didapat, maksudnya pelajaran agama, tapi juga ini loh bekasnya, ada bukunya seperti bangunan, mungkin apa ya yang itu di pastoral. Ini Mbak apa? Ada nggak Mbak di sini sih kayak manuskrip atau kayak prasasti atau bentuk tertulis terkait proses pembangunan atau terkait gereja ini awal-awal dulu gitu? Ada, tapi cuma bongkahan kecil, batu-batu, manuskrip loh. Iya, tapi ada ya kayak gitu. Di museum depan. Oh, berarti yang, ada tempat buat itu pun ya karena kebakar kan, jadi habis waktu itu hanya tersisa batu-batu yang awalnya itu di gereja sama batu yang untuk renovasi itu sama barang-barang istilahnya barang-barang gereja yang lebih besar. Kalau atap ya habis enggak. Ini Mbak, aku mulai tanya terkait arsitekturnya ini. Waktu kebakaran yang terjadi itu, apakah ada bagian arsitektur yang sampai saat ini tuh masih otentiknya dari dulu gitu? Bagian atapnya. Berarti dari ubah sama pilar-pilar ini tuh enggak ya direnovasi itu kan karena perawatan maintenance. Tapi kalau diubahnya enggak. Tapi kalau atap ini udah buatan ya udah istilahnya kalau modern gitu lah. Nah kalau pilar-pilarnya ini sama atap itu masih asli ya Mbak ya. Sama batu bata ini sebenarnya asli. Cuman kan karena ada kamu pasti lihat warnanya beda-beda loh. Itu karena perawatan ya. Tapi sebenarnya udah nggak boleh direnovasi karena cagar budaya. Jadi tetap menonjolkan keasliannya. Kembali apa? Mau lihat yang itu manuskripnya? Iya. Atau cuma video aja? Ya bisa nanti. Nanti aja video aja. Ini Mbak apa? Lanjut waktu Mbaknya tadi bilang kayak buat pengungsian. Nah setelah terjadi kebakaran ini kan pasti direnovasi ini. Waktu direnovasi ini kalau nggak salah masih terjadi perang nggak waktu itu? Masih atau ada kayak bentrokan gitu masih ada pembentrokan gitu? Kalau ada apakah mungkin yang intern maksudnya dari masanya mungkin ada intern sekarang, tapi untuk yang berdampak pada gerejanya setelah direnovasi
berarti setelah kebakaran itu fungsi dari gereja ini kembali lagi buat gereja, tidak lagi Tapi itu buat kan juga ya pengungsian proses. gitu enggak? Prosesnya panjang. Ya ini apa terkait yang kebakaran tadi, yang sebenarnya dari waktu pas kami baca-baca itu kan ada kayak yang menara itu, apakah itu juga terdampak juga? Berarti secara tampak keseluruhan luar Ya atap itu udah habis. Yang tersisa tuh ya pilar-pilar ini. pilar yang Jadi di tengah ini. apa temboknya, jadi atapnya tuh habis. Jadi yang kalau dibilang asli ya, yang asli yang pilar-pilar ini sama atap. Ini atap itu kan jadi otomatis sampai menara-menaranya. Nah, itu pun menara itu renovasinya lama. Lihat renovasi kan dari tahun 1900 berapa itu sampai di zaman kemerdekaan itu juga belum, maksudnya belum sampai sekarang bagus. Sekarang kan enggak. Sekarang itu karena bentrokan tadi Terdampak perang juga ya Pak. Berarti kayak terdampak paling besarnya itu waktu kebakaran. Setelah itu sudah tidak ada lagi kayak runtutan kayak terdampaknya gitu. belum. Kalau bencana alam sih ini buat kok fotonya. Nanti ada di museum kecil itu foto-fotonya. Maksudnya posisi kebakaran habis itu. Kalau itu kan renovasi kalau bukan dulu. Nah di situ ada. Apa? Ini Mbak apa? Waktu ini kan waktu kembali lagi sejarahnya ini Mbak. Mohon maaf. Kan waktu ini kan dibangun pas waktu penjajahan Belanda. Kemudian seperti kita tahu juga kan ada penjajahan dari Jepang. Apakah gereja ini juga mendapat kayak perawatan atau kepengurusan itu dari pihak-pihak Jepang, atau ada pihak Belanda yang dari dulu ini masih bertahan meskipun tekanan dari Jepang itu tinggi? Nah kalau dampak untuk bangunannya saya rasa enggak, karena ini kan keagamaan kan, istilahnya kemanusiaan waktu itu. Jadi kalau pas posisi nggak bisa juga beribadah, berarti kan ada, maksudnya kamu dari Belanda atau Jepang. Nah kalau mas aku dari Belanda istilahnya terusik, berarti kan istilahnya yang masih menguasai bangunan ini, berarti kan masih berhak untuk di sini. Nah kalau untuk bangunannya sendiri itu nggak ada. Jadi kalau untuk masanya dia istilahnya perebutan, nah itu mungkin ada, tapi bangunannya tidak. Jadi posisi dari Belanda ke Jepang itu ya, tapi kan itu masanya yang banyak banget, jadi yang lebih mendominasi. Mungkin karena kuatnya dominasi Belanda waktu Jepang datang ke sini juga tidak mempan gitu, karena mungkin karena kan yang pernah ada sejarah itu orang Belanda. Dia dari sejarah aja yang paling menonjolkan dari Belanda. Jadi kalau yang memang mendominasi bangunan ini baik. Dan terima kasih pada Mbaknya sudah mau diwawancarai buat tugas kami. Sekali lagi terima kasih. nanti kamu perkaya dengan artikel-artikel yang orang-orang sebelumnya pernah nulis di sini. Ya. Mungkin itu maksudnya orang itu bisa mendapatkan sumber dari, maksudnya orang zaman dulu kan, orang zaman dulu itu ceritanya masih banyak biasanya gitu. Jadi diperkaya dengan artikel-artikel yang ada di web itu, karena sejarahnya ini pun banyak yang menulis, jadi ada kemiripan, kadang juga ada yang ditambahi atau kurang. Jadi aku harap enggak langsung mentah-mentah, jadi harus dipercaya juga kan untuk tugas. Nah untuk manuskripnya tadi lihat aja sih, ayo.
control away the pieces that you gave, betrayed in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now she's gone. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you've taken stop me to care. Could the night help me shut you out? She gave me a lesson not to go tonight, but I already died. I will try to latch myself out of your space, far away, until the distance passes its line. It's a new journey, my heart has said enough of